Sempat mencoba kabur, oknum kiai yang diduga mencabuli puluhan santriwatinya di Pati, Jawa Tengah akhirnya diringkus polisi. Siapa namamu siapa? Asari siapa? Asari siapa? Pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah ditangkap. Pelaku ditangkap setelah kabur dan sempat jadi buronan. Pelarian Asy'ari, kiai dari Pati yang melecehkan lebih dari 50 santriwati di pondok pesantren miliknya, kini berakhir. Pelaku ditangkap di daerah Wonogiri setelah mencoba kabur. Polisi akhirnya menangkap pelaku setelah mangkir dari panggilan polisi 4 Mei lalu. Usai ditangkap, pelaku pencabulan santriwati dibawa ke Mapolres Pati untuk jalani pemeriksaan. Pelaku lakukan aksinya dengan mengelabui korban. Pelaku dikenakan 3 pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Tapi saksi ini mengaku pernah diajak itu. Ya, jadi saksi itu pernah mengalami hal yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Tapi tidak sampai ada apa? Tidak ada sampai. Sebelumnya, warga desa Tlogosari menggeruduk pondok pesantren Putri Dolokusumo. Masa mengecam tindakan pelecehan seksual yang menelan korban hingga lebih dari 50 santriwati dan menuntut untuk menahan pimpinan pondok Asy'ari. Asy'ari pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil melaporkan. Seorang pria mencuri ponsel dalam mobil pickup terekam kamera CCTV hingga akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu pemirsa takut dimarahi istri setelah kalah judi, seorang pria lapor polisi pura-pura jadi korban begal. Terekam kamera pengawas, seorang pria memantau situasi dari seberang jalan di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, hingga masuk ke dalam mobil pickup. Setelah berhasil masuk ke dalam mobil dengan leluasa membawa kabur 2 unit ponsel. Berkat rekaman CCTV, tim unit Jatanras Polres Asahan berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya di rumah. Pelaku menggadai ponsel yang dicurinya dan uang digunakan untuk bermain di warung internet atau warnet. Untuk cara beraksinya, aksi dia melakukan itu, dia begitu mobil itu parkir, dia ini dulu, dipantaunya dulu, jalan dia dulu, begitu jalan, ditengoknya ada kesempatan. Kebetulan pintu mobil ini terbuka sedikit, terbuka, ada kesempatan langsung diambilnya dua buah unit HP tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Ini handphone yang saudara ambil dari dalam mobil. Seorang pemuda ditangkap polisi karena membuat laporan palsu di Polsek Panakukang, Sulawesi Selatan. Dalam laporannya, pria yang bekerja sebagai buruh harian lepas itu mengaku jadi korban begal hingga ponselnya raib. Namun dari hasil penyelidikan terkuak laporan itu palsu. Korban berpura-pura jadi korban begal karena takut istrinya marah setelah gajinya habis digunakan untuk bermain judi online. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini diamankan di kantor polisi. Setelah dilakukan interogasi singkat bahwa dia mengakui bahwa telah melakukan laporan palsu terkait itu untuk menutupi kekurangan gaji yang dia terima. Untuk memberikan efek jerah, pelaku ditahan selama 1 kali 24 jam. Selanjutnya, ia diminta membuat video permintaan maaf. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni, iNews melaporkan. Jadi sarang peredaran narkoba, polisi menggerebek sebuah kamar indekos di Taman Sari, Jakarta Barat. Polisi menangkap seorang pria dan menyita sejumlah barang bukti alat produksi narkoba. Tim Opsional Unit 4 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kamar kos di wilayah Kelurahan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Yang diduga menjadi lab clandestine atau rumah produksi narkoba cair. Ketika dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah alat produksi narkoba cair, 550 cartridge siap edar, serta puluhan cartridge kosong sisa pakai. Tak hanya itu, satu orang pria berinisial S yang diduga berperan sebagai operator produksi dan pengisian ikut diamankan dalam penggerebekan tersebut.
telah melakukan pengungkapan clandestine lab jenis narkotika golongan 2 etomidet yang dilakukan oleh terduga pelaku inisial S yang beralamat di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Guna kepentingan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Seorang bendahara desa di Desa Petir, Kabupaten Serang, Banten ditangkap polisi karena diduga menggelapkan dana desa sekitar 1 miliar rupiah. Pelaku ditangkap setelah buron selama 7 bulan. Tim dari Polres Serang berhasil menangkap seorang pria berinisial YL yang merupakan bendahara Desa Petir di wilayah Ciracas, Kota Serang. Saat ditangkap, pelaku sedang bermain judi online seorang diri di rumah kontrakannya. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga menggelapkan dana desa tahun anggaran 2025 sekitar 1 miliar rupiah. Modusnya uang kas desa dimasukkan ke rekening pribadi, kemudian ditarik secara tunai dan dibawa kabur. Uang tersebut digunakan untuk membayar utang serta bermain judi online. Saat ini sisa saldo di rekening tersangka diperkirakan hanya sekitar Rp800.000. Kini polisi masih terus melakukan pengembangan dan mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan di Tanah Suci, jemaah haji mulai rindu masakan Nusantara. Tidak perlu membawa bekal dari rumah karena di Madinah, Arab Saudi, ada restoran yang menawarkan menu Nusantara sekaligus pemandangan gurun pasir yang menawan. Setibanya di lokasi, mata kita langsung disambut dengan indahnya pemandangan Gunung Uhud, lengkap dengan keberadaan onta di padang pasir. Eits, tidak hanya itu. Di sini juga pengunjung dimanjakan dengan berbagai masakan Nusantara. Menu yang ditawarkan pun beragam. Pastinya akan menjadi obat penawar rindu akan masakan tanah air. The Java Signature yang dimiliki oleh seorang chef asal Cirebon, Jawa Barat menyajikan makanan khas Nusantara seperti bakso, nasi ayam penyet, pisang goreng, serta bebek goreng. Dibanderol dengan harga 20 hingga 35 rial. Kafe ini selalu ramai dikunjungi oleh jemaah haji ataupun umroh. Alhamdulillah hari ini kita makan bakso sama kerupuk dan ayam penyet. Selama 10 hari kita di Madinah, kangen dengan masakan Indonesia. Kanan di luar juga banyak nasi gitu. Jadi saya pikir bakso itu untuk semua kalangan bisa. Sama pisang goreng memang belum ada duanya. Baru satu-satunya yang mencetuskan pisang goreng di Saudi Arabia. Di tengah padatnya aktivitas ibadah, masakan khas Nusantara menjadi pengobat lelah sekaligus penguat tenaga bagi para tamu Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwita Sari, MCH 2026, iNews melaporkan.